Memang proses lomba ini panjang, sebenarnya tidak ada persiapan yang luar biasa, namun memang kita sudah berproses menuju kelurahan yang memang layak, menuju kota global itu sejak tahun 2023. Adapun berbagai tahapan ataupun berbagai kegiatan yang sudah kita lakukan, mulai dari inovasi, program-program unggulan. Nah, di tahun 2024 itu kita ikut sertakan dalam lomba kelurahan tingkat provinsi. Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Di program Ngobrol Tengah Hari edisi kali ini kita akan membahas tentang pemenang Lomba Kelurahan Terbaik se-DKI Jakarta tahun 2024, yaitu Kelurahan Sunterjaya. Nah, Kelurahan Sunterjaya ini terletak di Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara. Kelurahan Sunterjaya ini juga akan mengikuti Lomba Kelurahan Terbaik tingkat nasional. Nah, warga Jakarta, saya sudah berada di Lovely Garden. Di mana Lovely Garden itu adalah program unggulan dari Kelurahan Sunterjaya. Nah, saya ingin mengobrol langsung dengan Bapak Lurahnya nih. Yuk ikuti saya. Nah, warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lurah Sunterjaya, Bapak Eka Persilian Yeluma. Nah, kita akan tanya langsung seperti apa sih proses penilaian dan program unggulan sehingga Kelurahan Sunterjaya menjadi juara pertama yang dinobatkan sebagai Kelurahan Terbaik tahun 2024 tingkat DKI Jakarta, serta akan mewakilkan di tingkat nasional untuk Kelurahan Terbaik. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Halo, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Pak, bisa diceritain nggak Pak? Gimana sih Pak proses sehingga Kelurahan Sunterjaya ini bisa menjadi juara Kelurahan Terbaik tingkat Jakarta, Pak? Baik, terima kasih. Pertama tentu kita salam kenal. Saya Eka Persilian Yeluma, Lurah Kelurahan Sunterjaya. Memang proses lomba ini panjang. Sebenarnya tidak ada persiapan yang luar biasa. Namun memang kita sudah berproses menuju kelurahan yang memang layak, menuju kota global itu sejak tahun 2023. Adapun berbagai tahapan ataupun berbagai kegiatan yang sudah kita lakukan, mulai dari inovasi, program-program unggulan. Nah, di tahun 2024 itu kita ikut sertakan dalam lomba kelurahan tingkat provinsi. Itu diawali dari mulai tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan. Kecamatan kita lolos masuk ke tingkat kota. Alhamdulillah di tingkat kota kita lolos sampai dengan tingkat provinsi yang alhamdulillah kita mendapat peringkat pertama. Adapun kegiatan-kegiatan yang memang menjadi unggulan di kita, ini adalah kita bagi menjadi 3 bidang. Pertama, bidang pemerintahan, kita kembangkan berbagai inovasi mulai dari layanan difabel, layanan lansia, sampai dengan sistem terintegrasi terkait dengan pelaporan antara kelurahan, Dukcapil maupun PTSP. Lalu kita juga di bidang kewilayahan, kita juga lakukan berbagai inovasi, antara lain tadi kita punya Posyantek. Di lingkungan kita sedang bentuk pengembangan Posyantek, ini yang menghasilkan produk Biokombet, yang kebetulan Biokombet ini bisa dijadikan untuk media tanam bagi tanaman-tanaman apapun yang mungkin tidak tumbuh di Jakarta. Lalu kita juga punya Natuna di situ, Nastar Ikan Tuna. Wow. Ini adalah produk dari ibu-ibu PKK RW 08. Kenapa menjadi unik? Karena orang identik dengan nastar itu adalah makanan manis gitu. Nah, ini kita buat dengan campuran ikan tuna supaya anak-anak yang tidak suka ikan ini juga bisa konsumsi. Berarti dari itu ada protein. Untuk ke stunting juga ya Pak ya? Ya, ada keterkaitan ke sananya.
Lalu di bidang kemasyarakatan kita juga banyak program, mulai dari penanggulangan stunting. Kita punya 4 program andalan yang secara kontinu, jadi bukan yang terpisah, tapi bukan parsial, tapi memang ini kegiatan kontinu secara komprehensif. Mulai dari gerakan Sunterjaya Bertelur, Pasti Sunjai, Empogesit, sampai terakhir kita kembangkan si Centil Jaya. Jadi memang penanganan stunting ini tentu tidak bisa hanya balitanya saja, tapi juga harus dihitung dari kehamilan. Dan itu sedang kita lakukan. Di bidang lain kita juga punya sekolah lansia Nirmala. Ini sekolah yang diperuntukkan bagi lansia yang ada di Kelurahan Sunterjaya. Tentunya harapan kita mereka ini lebih berdaya, lebih bahagia, lebih produktif di usia tuanya. Dan ini kita sudah memiliki 3 angkatan, S1, S2, S3. Apa itu Pak S1, S2, S3? Tapi bukan yang strata 1, itu standar 1, 2, dan 3 gitu. Dan ini sedang berproses, jadi mudah-mudahan ini juga bisa dikembangkan di wilayah lain. Jadi tidak hanya ada di Sunterjaya gitu. Lalu kita juga punya batik Sunter Nirmala yang sekarang saya pakai. Wah, ini adalah kreasi dari ibu-ibu PKK RW 04 yang kebetulan ini sudah kita patenkan. Jadi menggunakan nama Sunter gitu. Ini hasil kreasi batik tulis. Mudah-mudahan juga teman-teman nanti bisa order karena memang ini bukan cetak tapi memang tulis dan ibu-ibu, dan ini hasil seluruhnya untuk pengembangan kesejahteraan ibu-ibu gitu. Jadi banyak kegiatan yang lain yang memang kita kerjasamakan dengan PKK, dengan Karang Taruna, dengan teman-teman lain lah, seluruh stakeholder yang ada di Kelurahan Sunterjaya. Nah, ngomong-ngomong tentang stakeholder ya Pak, pasti keterlibatan masyarakat itu sangat penting dong Pak. Siap. Nah, bagaimana sih Pak persiapan dan pelaksanaan lomba untuk melibatkan masyarakat nih? Kayak, ayo dong, apakah Bapak akan mengkoordinasi masyarakat itu, ayo dong ikutan untuk memperbaiki kelurahan sendiri, itu bagaimana Pak keterlibatan? Yang pasti pendekatan kita, pendekatan yang memang dari awal, selain pendekatan tentu dengan komunikasi yang baik gitu kan, tidak perlu kegiatan-kegiatan formal untuk melakukan pendekatan ke para stakeholder. Selain itu kita juga memang sudah, kami di kelurahan ini dianugerahkan oleh tokoh-tokoh penggerak yang luar biasa gitu. Jadi tadi saya mulai dari batik, dari UP2K-nya, dari bidang apa? Contoh yang sedang kita di sini ini adalah dari Gereja Yohanes Bosco yang memang bekerja sama dengan berbagai stakeholder. Ini untuk anak-anak difabel untuk bisa bertumbuh secara mandiri dan berdaya secara ekonomi. Bahkan yang di sini pun yang mengelola taman ini atau mengelola kebun ini dari peraih Kalpataru kita di tahun 2017, yaitu Pak Detarno. Jadi untuk stakeholder yang lain, untuk CSR, alhamdulillah juga kita tidak mengalami kesulitan karena memang kita menjanjikan atau memberikan satu gambaran bahwa apa yang akan dilakukan mereka di wilayah kita ini tentu akan mendatangkan keberhasilan untuk pemberdayaan masyarakat. Nah Pak, ngomong-ngomong di sini tadi ngobrol, ini kita lagi di mana nih Pak? Oke. Terus boleh diceritakan nggak sejarahnya bisa membangun kayak ada rumah-rumah di sana atau tanaman itu, boleh diceritakan nggak Pak? Ya, ini kita sekarang ada di Lovely Garden. Ini adalah satu kebun yang memang diinisiasi oleh Gereja Yohanes Bosco untuk anak-anak difabel bisa lebih berkembang, bisa mandiri, mulai dari menanam sampai dengan merawat sampai dengan mengolah. Yang hasilnya ini akan juga diperuntukkan kembali untuk mereka, bukan untuk pengelola, bukan untuk kelurahan, bukan untuk siapapun, tapi untuk mereka. Untuk mereka juga lebih berdaya secara ekonomi. Dan ini sudah berjalan selama hampir 2 tahun. Wah. Gitu, hampir 2 tahun. Jadi tanaman-tanamannya juga tambal sulam, jadi tidak monoton. Sekarang kita nanam terong gitu kan, nanam cabai, mungkin besok dirubah lagi. Ada juga tanaman-tanaman unik di sini, seperti misalkan ada namanya buah ajaib gitu, tanaman buah ajaib yang kita juga ke mereka, ya di sini ada yang, terus tanaman-tanaman lain yang memang tentunya kita cari yang produktif gitu supaya terus ada perputaran ekonomi di sini. Nah, untuk anak-anak yang mungkin ingin ke sini bermain gitu Pak, itu bolehnya anak-anak disabilitas yang seperti apa sih Pak? Jadi di sini yang boleh bergabung ke Lovely Garden untuk mengikuti program ini adalah anak-anak yang memang tidak mampu. Gitu, karena memang ini tujuannya lebih ke arah sosial, selain pemberdayaan ekonomi tadi, tapi juga sosialnya tinggi dari teman-teman Don Bosco. Jadi memang yang memang tidak mampu, bukan yang mampu. Gitu. Jadi memang bermanfaat banget buat
orang tua yang memang memiliki anak difabel. Berarti setiap hari mereka boleh main ke sini atau harus ada pendaftaran, harus gimana Pak? Jadi memang untuk di sini untuk anak difabel ini memang ada kelasnya gitu. Jadi memang mereka mendaftar, mereka mengikuti program gitu. Tapi kalau siapapun yang ingin berkunjung di kebun ini dipersilahkan gitu. Untuk belajar, untuk apapun itu silahkan gitu. Nah Pak, berarti kan udah menang kelurahan terbaik ya Pak ya? Siap. Nah, apa sih Pak dampak dari untuk peraih terbaik itu dari sekarang untuk ke masyarakat gitu gimana Pak? Jadi tentu terbaik ini kan hanya sekedar catatan predikat. Tapi kita sepakat bersama dengan seluruh masyarakat bahwa ini kita jadikan standar. Gitu. Jadi bukan sekedar pencapaian setelah itu selesai, tapi ketika sudah memperoleh juara 1, ini kita jadikan standar. Minimal Sunterjaya itu kita lakukan pemberdayaan, kita lakukan kegiatan ini seperti ini. Dan itu sudah sepakat, alhamdulillah. Oleh karena itu, ke depan kita tidak berhenti, ada program-program lanjutan yang memang sudah kita siapkan untuk mengembangkan masyarakat di Sunterjaya. Nah rencananya Pak, kan Sunterjaya sekarang sudah masuk ke tahap penilaian yang nasional ya Pak ya? Ya, sudah 3 besar. Nah itu persiapannya bagaimana Pak? Ceritakan dong Pak. Jadi persiapannya kembali bahwa semua sudah berjalan. Jadi kita bisa dibilang cukup percaya diri karena tidak ada yang sulapan, tidak ada yang tiba-tiba kita jadi, tapi memang ini sudah kegiatan yang sudah bertahun-tahun, sudah berjalan. Jadi kita hanya menampilkan, kita taruh di etalase nih kegiatan-kegiatan yang ada di Sunterjaya. Jadi tidak ada yang memang ujuk-ujuk baru kita bikin hanya untuk lomba, nggak ada. Jadi kita insya Allah memperoleh hasil terbaik. Persiapannya sekarang udah sejauh apa Pak? Atau akan ada program baru untuk di tingkat nasional gitu? Atau emang udah standarnya seperti ini? Ya, jadi saat ini kan kita sedang menunggu proses pengumuman. Terakhir kami sudah dilakukan klarifikasi lapangan, sudah melakukan paparan di tingkat nasional, jadi tinggal menunggu hasil. Mudah-mudahan hasilnya ini juga memang baik dan sesuai dengan harapan. Amin, amin, amin. Nah Pak, terakhir, harapan ke depan seperti apa inovasi program dan mungkin Bapak ada program-program yang ingin dilakukan tapi mungkin belum tercapai, apa Pak? Ya, jadi memang tadi disampaikan bahwa kita juga tidak berhenti di sini. Kita punya beberapa program ke depan. Pertama, itu di bidang pemerintahan kita akan melakukan pengembangan jemput bola bagi anak-anak difabel. Gitu. Jadi tidak hanya mereka yang datang. Tidak hanya mereka yang datang. Walaupun di kelurahan sudah disiapkan sarana untuk difabel. Tapi kita coba sudah bicara dengan kepala PTSP, dengan pihak RW dan maupun LMK. Ini gimana kita cari format terbaik untuk anak-anak difabel bisa terlayani. Pemerintah bisa hadir di mereka tanpa mereka harus ke kantor. Lalu di bidang kewilayahan kita juga akan coba meraih predikat Kampung Proklim Lestari. Karena di Sunterjaya ini sudah memiliki 2 RW yang berstatus Kampung Proklim Nasional. Wow. Nah, tinggal berproses ke Proklim Lestari, mudah-mudahan jadi peraih Kampung Proklim Lestari pertama di Jakarta Utara. Lalu kita juga kembangkan tadi yang nama Posyantek, ini sudah kita coba kita rapikan tempatnya sebagai lab bagi proses urban farming. Lalu di bidang kemasyarakatan tentu kita memiliki dua kegiatan yang akan kita jalankan. Pertama, itu kita akan menerapkan konsep GKSTTB PKK menuju keuangan sehat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu sesuai dengan hasil Rakornas kemarin di bulan Agustus, itu kan sekarang kita punya posyandu baru yang dinamakan New Posyandu. Apa itu Pak, gimana konsep? Dengan 6 standar pelayanan minimal. Dan ini akan kita coba terapkan mulai 1 Januari dan ini sudah tahap sosialisasi maupun edukasi ke para kader. Tinggal penerapannya. Tinggal penerapannya ya Pak. Iya. Berarti sejauh ini sudah matang Mas ya Pak? Insya Allah. Tinggal nunggu pengumuman Pak? Semuanya tinggal sudah on the track lah. On the track ya? Ya. Oke, keren banget Kelurahan Sunterjaya. Nah warga Jakarta, berikut tadi obrolan kita bersama Pak Lurah Eka. Siap. Semoga nanti ada kabar baik bahwa Amin. Jakarta Utara dan mungkin spesifiknya adalah Kelurahan Sunterjaya menjadi kelurahan terbaik tahun 2024. Nah warga Jakarta, berikut tadi obrolan kita bersama Lurah Sunterjaya, Bapak Eka Persilian Yeluma, terkait keberhasilan Kelurahan Sunterjaya yang menjadi kelurahan terbaik tahun 2024 se-Provinsi DKI Jakarta dan melaju ke tingkat nasional mewakili daerah Jakarta.
Semoga upaya yang dilakukan berbuah manis untuk Kelurahan Sunterjaya kembali menjadi yang terbaik senasional. Sukses Jakarta untuk Indonesia.